lan ingkang kula hormati sedaya Bapak, Ibu, kakang, adik, anak-anak kabeh sing hadir ing mriki ingkang sami dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Saking donga loro mriki kang ibu-ibu. Allahumma tambahi duit. Insyaallah. Lah kena akhir order sesuk entek dengan juga terakhir toh. Yang didomon bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tambahi duit meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Jawa dikirim pemerintah kolonial Belanda untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname pada kurun waktu tahun 1890 hingga 1939. Mereka datang dengan membawa budaya, bahasa, dan juga agama. Masyarakat Jawa Suriname umumnya terkonsentrasi di sejumlah distrik seperti di Komewin, Saramaka, dan Nikeri. Sejarah mencatat warga Muslim Jawa mendirikan masjid dan organisasi perkumpulan Islam Indonesia di Suriname pada tahun 1932. Berikut beberapa fakta unik keberadaan Islam terkini di negara bekas jajahan Belanda di benua Amerika Selatan tersebut. Nomor 1. Azan bahasa Jawa. Secara syariat azan harus memakai bahasa Arab dengan lafal yang dibakukan. Namun faktanya, sebagian warga Muslim Jawa di Suriname mengumandangkan azan dengan lafal bahasa Jawa. Muhammad Adnan Fairuz pada media hidayatullah.com menceritakan kisah unik. Disebutkan, ada seorang guru yang datang dari Indonesia sekitar 30-an tahun silam. Saat tiba di Suriname, sang ustadz sampai menitikkan air mata ketika mendengar suara azan dari masjid dengan bahasa Jawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diganti Allah Moho Ageng, Allah Moho Ageng. Uniknya, hingga saat ini masih saja terdengar kumandang azan dengan bahasa Jawa. Hanya saja hal yang menggembirakan, jika sebelumnya ada sekitar 50 masjid yang mengumandangkan azan bahasa Jawa, kini jumlahnya sudah semakin berkurang. Nomor 2. Arah kiblat berbeda-beda. Arah kiblat sholat di Suriname terpecah menjadi dua kelompok. Ada kelompok Muslim yang sholat menghadap ke timur dan kelompok lainnya menghadap ke arah barat. Muhammad Adnan menjelaskan asal-muasalnya. Diceritakan, ketika warga Jawa dulunya hijrah ke Suriname, mereka sebelumnya sudah terbiasa sholat menghadap barat atau dalam bahasa Jawa disebut kulon. Faktanya memang kalau dari Indonesia Ka'bah posisinya berada di barat, sehingga ada keyakinan yang keliru pada zaman dahulu bahwa kiblat itu barat. Ketika mereka pindah di Suriname, ada yang tetap bersikukuh dengan keyakinan itu. Padahal kiblat dari Suriname arahnya ke timur, karena Suriname berada di sebelah barat Ka'bah. Masih menurut Muhammad Adnan, ketika dijelaskan tentang arah kiblat mereka yang salah, mereka tetap bertahan dengan keyakinannya. Mereka berpikir bahwa bumi itu bulat, sehingga mereka percaya, meski membelakangi kiblat ujung-ujungnya juga bertemu menghadap Ka'bah. Tentu saja tidak semuanya mereka menolak adanya koreksi arah kiblat, sebagian ada yang mau menerima dan mereka merubah arah kiblat, yakni menghadap ke timur. Masih ada yang unik lagi. Dalam satu masjid ada yang sholat menghadap ke barat, dan ada juga yang menghadap ke arah utara. Kok gak ngadep kulon? Ngadep utara itu gimana itu? Gigi. Nomor 3. Terpecah dua aliran Islam. Terbelahnya dua kelompok Muslim Jawa di Suriname, ternyata menunjukkan adanya dua aliran. Umat Islam yang sholatnya menghadap ke barat atau madep mulon, keyakinannya memang berbeda dengan kelompok yang sholatnya menghadap ke timur atau madep metan. Ini, kiblat dari masjid ini menghadap ke timur. Seberang dari masjid ini, kiblat ke sebelah barat. Penulis asal Lumajang, Jawa Timur Agustinus Wibowo
yang pernah secara khusus berkunjung ke Suriname mengkonfirmasi adanya fakta ini. Hasil pengamatan Agus menemukan bahwa kedua kelompok tersebut memang terpisah. Terlihat dari masjidnya, jamaahnya, dan ritualnya. Dijelaskan, kelompok Islam Madep Mulon yang kiblatnya menghadap ke barat, disebutnya sangat konservatif menjalankan tradisi Jawa. Ini Islam campur kejawen, mereka menjalankan sholat namun juga mentradisikan melaksanakan kenduri selamatan, tahlilan, dan bersih desa, kata Agus. Sementara kelompok Islam Madep Netan yang kiblatnya berubah menghadap ke timur, mereka telah berhijrah dengan meninggalkan ritual kejawen. Mereka meyakini tradisi Jawa tersebut tidak selaras dengan ajaran Islam yang murni. Islam Madep Netan tidak mungkin untuk masuk ke Masjid Madep Mulon. Bahkan guru-guru dakwah dari Indonesia tidak banyak yang berani masuk Masjid Madep Mulon, ujar Agus. Namun demikian, meski berbeda aliran umat Islam Jawa di Suriname cukup toleran dan hidup rukun. Nomor 4. Ceramah Bahasa Jawa. Dalam berbagai acara keagamaan di Suriname masih banyak dijumpai memakai bahasa Jawa. Agak unik dan ironi, di Jawa khutbah Jumat peran bahasa Jawa makin pudar dan digantikan bahasa Indonesia. Namun khutbah Jumat di Suriname justru cukup marak memakai bahasa Jawa. Kabeh kaum muslimin ayo bareng-bareng podo ningkatake iman takwa, ngelakoni perintah-perintah Gusti Allah sak bisa-bisane, ora sak gelem-geleme. Demikian juga dalam ceramah kegiatan lainnya. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad misalnya, penceramah juga masih menggunakan bahasa Jawa atau bahasa campuran. Bahkan, ada penceramah yang mengajarkan berdoa dalam bahasa Jawa. Hal ini disebabkan karena bahasa Jawa masih membudaya. Berbagai kursus bahasa Jawa juga menggejala, sedangkan bahasa Indonesia tidak banyak mereka kenal. Pakai dongo loro mengiki kanggo ibu-ibu. Allahumma tambahi duit. Insya Allah. Lah karena akhir order sesuk entek jangan juga terah to. Yang digomon bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tambahi duit meneh. Suriname merupakan negara Islam yang memiliki persentase penduduk Muslim terbesar di benua Amerika Selatan. Sebagai gambaran pada tahun 2020, jumlah penduduk Muslim di Suriname mencapai 20% dari populasi sekitar 400.000, sekitar separuhnya merupakan Muslim keturunan Jawa, sedangkan lainnya dari keturunan India. Di Suriname, Islam menjadi agama terbesar ketiga setelah Kristen dan Hindu. Sholawat sing akeh. Thalabul ilmi faridatun, istat kuliah. Kanggo wong muslim lanang lan muslim wadon.